Dimulai ya, Rek. Baik, diskusi kali ini mari kita mulai dengan bacaan bismillah bersama-sama agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Hendrik selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Ahmad Cabi Budaiman, berdiskusi mengenai memahami konsep demokrasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu satu yaitu Rizky Amelia NIM 001, Emiliana Alfia NIM 012, Muhammad Zulfi Feriansyah NIM 013, Bagas Pratana NIM 014, Muhammad Andi Winata NIM 015, Ahmad Cabi Budaiman NIM 016,
Devas Linciana Sanchez NIM 017, Renaldi Audrian Saputra NIM 018, Siti Rizka Dwi Amelia NIM 019, Febri Sugianto NIM 020, dan Muhammad Rafli Putra NIM 044. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaannya. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk kelompok kami membacakan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Ahmad Cabib Budaiman. Kepadanya dipersilahkan. Mas Cabib, silakan dibaca materinya kali ini. Yang pertama, memahami konsep demokrasi. Bisa dilanjut, Mas. Pendahuluan. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Inti dari demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat. Lanjut, Mas. Permasalahan. 1. Pengertian demokrasi. 2. Ciri-ciri demokrasi. 3. Dinamika demokrasi. 4. Contoh implementasi demokrasi Indonesia dan beberapa negara. 1. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya, kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah, rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Dua, ciri-ciri demokrasi. 1. Keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Pemerintahannya didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Ciri konstitusional. Hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, dan kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Lanjut, Mas. Selanjutnya, ciri perwakilan. Kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya. Di Indonesia, lembaga perwakilan disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dipilih melalui pemilu. Selanjutnya, ciri pemilihan umum. Sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, ciri kepartaian. Menerapkan sistem kepartaian yang akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Melalui partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan yang sah. Partai juga berfungsi mengawasi kinerja pemerintah, apakah kebijakan yang dihasilkan sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Selanjutnya, ciri kekuasaan. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri tanggung jawab.
adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Selanjutnya, dinamika demokrasi. Pada masa periode ini berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial, dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer pada tahun 1949 sampai 1950. Lahirlah negara RIS dengan konsep demokrasi liberal yang masih berlaku. Memasuki periode tahun 1950 sampai 1959, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan sistem yang belum mengalami perubahan, yakni demokrasi liberal dengan kabinet parlementer ala Eropa Barat, khususnya Belanda. Di awal tahun 1959 sampai 1966, pemerintah di Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, karena adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, terjadi berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada presiden, pengangkatan presiden seumur hidup, terjadinya pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. Pada periode 1966, lahirlah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitusional, asas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai sosial budaya bangsa. Yang keempat, contoh implementasi demokrasi di negara Indonesia. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Kemudian dalam ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah dasar Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang dimana dalam berkonstitusi selalu mengedepankan asas-asas rakyat. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat atau mengkritik pemerintah adalah hal yang diperbolehkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contoh implementasi demokrasi di berbagai negara. Contohnya di negara Palestina. Demokrasi mampu mengadu domba rakyat Palestina. Hamas mendapat simpati dari dunia Islam dan rakyat Palestina dengan intifadanya faksi Fatah di bawah kendali Barat, tidak ingin kehilangan pengaruh. Pemilu kemudian ditawarkan oleh Barat sebagai solusi krisis Palestina pada tahun 2006 sampai 2007. Hamas menang dalam pemilu tersebut. Barat mulai khawatir karena Hamas tetap tidak akan berdamai dengan negara Zionis Yahudi. Berbagai tekanan akhirnya dilakukan terhadap Hamas walaupun dalam pemilihan umum Hamas menang secara demokrasi. Palestina akhirnya pecah, Hamas berkuasa di jalur Gaza dan Fatah di tepi barat. Kesimpulannya, jadi konsep demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaran wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat
kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, di antaranya banyak pengertian yang berbeda. Terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Baik, terima kasih untuk Mas Ahmad Cabibut Taiman telah memberikan materi. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti atau dimengerti, bisa ditanyakan ya. Sesi tanya jawab dimulai. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Mas Andi mungkin ingin bertanya, Mas Andi. Ya Mas Bagas, saya ingin bertanya. Monggo, Mas. Sebelumnya, Silakan. perkenalkan nama saya Muhammad Andi Winata, NIM 015. Saya izin bertanya Mas ya, cara menanamkan kesadaran berkonstitusi pada masyarakat bagaimana Mas ya? Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Mungkin Mas Cabib pertanyaannya bisa disimak baik-baik atau dicatat untuk pertanyaannya. Mas. Putus-putus, Mbak, suaranya, Mbak. Tidak kedengar. Saya bisa lewat chat aja kak Mas? Karena sinyalnya jelek ini. Lagi di jalan juga. Ya, Mbak, bisa, Mbak. Langsung ke Mas Cabib aja, Mbak. Ya. Ya, terima kasih ya Mas. Sama-sama.
Mungkin Mas Cabib bisa menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Iya Mas, saya jawab dari pertanyaan Mas Andi. Iya Mas, monggo jawab pertanyaannya. Cara menanamkan kesadaran berkonstitusi yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Bisa diterima Mas Andi? Ya Mas, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini Mas Cabib, Mbak Emiliana bertanya, izin saya bacakan ya, soalnya terkendala sinyal. Mas, silakan. Emiliana Alfia, NIM 210604740112. Izin bertanya, semenjak kapan sistem demokrasi dilaksanakan di Indonesia? Itu Mas. Oh iya Mas. Pertanyaannya ada di kolom chat Mas. Ya Mas, saya lihat coba. Semenjak kapan sistem demokrasi dilaksanakan di Indonesia? Yaitu jawabannya demokrasi liberal pada 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin pada 5 Juli 1959 sampai 1966. Apakah bisa diterima Mbak Emiliana? Mas izin bertanya, bolehkah? Iya Mas, monggo. Sebentar Mas. Ya, saya ingin bertanya, kondisi apa yang mendorong demokratisasi lebih cepat? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya Mas, terima kasih kembali pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman, habis keluar soalnya sinyalnya kurang bagus.
Dari pertanyaan Mas Zulfi, kondisi apa yang mendorong demokratisasi lebih cepat? Yaitu tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi dan adanya pluralisme sosial. Apakah bisa diterima Mas Zulfi? Bisa kok, Mas. Terima kasih ya atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas Zulfi. Ini yang bertanya masih 3 anak ya teman-teman ya. Mungkin Mbak Rizky bisa bertanya. Oh ya, untuk pertanyaannya Mbak Emiliana Alfia tadi udah dijawab Mas Sabit. Oh, tadi sudah Mas, mungkin nggak kedengaran ya suaranya. Saya ulangi kembali. Tolong Mas, bisa diulang kembali kah? Ya Mbak, saya ulangi kembali Mbak. Ya, terima kasih ya Mas. Nah, tadi pertanyaannya semenjak kapan sistem demokrasi dilaksanakan di Indonesia ya Mbak? Iya, benar Mas. Jawabannya, demokrasi liberal pada 17 Agustus 5 Juli 1959. Nah, dan demokrasi terpimpin 5 Juli sampai 1959 sampai 1966. Apakah bisa diterima Mbak Emiliana? Bisa Mas, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Saya mau tanya, Mas. Sebentar Mbak, ini waktu Zoom limitnya kurang 1 menit, ditunggu 1 menit dulu, baru kita Zoom lagi, baru Mbak Rizky bisa bertanya. Baik teman-teman, mungkin bisa dilanjutkan sesi tanya jawabnya.
Saya izin bertanya, Mas. Gimana, Mas? Apa boleh? Gimana, Mas Capip? Apa saya boleh bertanya? Oh iya, Mbak, silakan mengajukan pertanyaannya. Apa ciri-ciri negara demokrasi ya, Mas? Ya, Mbak, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Rizky Amalia. Apa ciri-ciri negara demokrasi? Yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat untuk mengangkat dan menetapkan keanggotaan lembaga-lembaga rakyat yang diadakan pemilihan umum yang bebas dan rahasia, dan kekuasaan atau kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Apakah bisa diterima, Mbak Rizky Amalia? Ya, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin yang lain bisa bertanya. Mas Febri, Mbak Siti. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Mohon izin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, Mbak, terdengar. Silakan. Oke, terima kasih. Sebutkan pilar demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Mohon izin menjawab dari pertanyaan Mbak Siti Rizka Amalia. Itu sebutkan pilar demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak? Bisa, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Mas. Ya, Mas, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Sugianto, NIM akhir 020 dari kelas 2021A. Izin bertanya, Mas. Apa saja dampak Bisa diulangi lagi, Mas, pertanyaannya? bentar, Mas. Maaf, Mas, tadi gangguan sinyal. Apa saja macam-macam demokrasi? Terima kasih, Mas. Terima kasih kembali pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Febri, apa saja macam-macam demokrasi? Yaitu jawabannya demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi terpimpin, demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi campuran. Apakah bisa diterima, Mas Febri? Bisa diulangi lagi, Mas? Gak Oh iya, kedengaran, Mas. Mas. Bisa. Apa saja macam-macam demokrasi? Jawabannya demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi terpimpin, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Apakah suara saya kedengar, Mas? Iya, Mas, sudah terdengar. Ya, Mas, terima kasih. Sama-sama, Mas. Apa ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi yang disampaikan oleh Mas Tabib? Mas Andi, jika
mungkin ingin bertanya kembali. Baik, apa ada yang bertanya kembali? Saya izin tunggu. bertanya, Mas. Monggo Mas Rafli. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam, facecam saya bermasalah. Jadi pertanyaan saya, apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi? Apa suara saya jelas, Mas Habib? Ya Mas, jelas. Monggo diulangi lagi. Mungkin sinyal saya rada kurang baik. Baik, saya ulangi lagi. Jadi pertanyaan saya itu apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi? Itu, Mas. Ya Mas, bisa diterima. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Rafli. Apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, yaitu berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, menghargai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan rasa tanggung jawab, bersikap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Apakah suara saya terdengar, Mas Rafli? Apakah bisa diterima? Bisa, Mas. Terima kasih. Ya, Mas, sama-sama. Mas Andi ingin bertanya apa tidak ini? Kalau tidak, saya tutup diskusi kali ini. Mungkin boleh ditutup Mas Bagas karena saya tidak ada pertanyaan lagi. Tutup aja, Mas. Baik, terima kasih. Kita akhiri diskusi kali ini. Jika ada kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.